Saat kita memikirkan kebutuhan agar kendaraan yang dapat membawa diri kita, keluarga, dan barang bawaan dengan aman, mobil menjadi pilihan utama karena keamanan, akomodatif, dan juga kenyamanan. Namun, saat ini kita harus mempertimbangkan dampak pada lingkungan sebelum membeli kendaraan. Mobil listrik dan motor listrik adalah opsi yang berkontribusi pada solusi untuk mengurangi emisi karbon, sehingga lingkungan kita bisa tetap fresh dan terlindungi. Sebelum membeli kendaraan listrik, Sobat Kims tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal seperti harga beli awal, jangkauan jarak yang bisa ditempuh dalam satu kali pengisian, konsumsi energi, dan juga perawatannya. Kebetulan sekali, pada video kali ini, Kimtronics akan mencoba membedah dua brand mobil mikroelektrik dari perspektif kami. Semoga bisa memberikan gambaran dalam memilih mana yang paling tepat untuk solusi kebutuhan dari Sobat Kims. Oke, kita mulai dari brand Wuling. Siapa sih yang belum tahu brand satu ini? Walaupun brand Wuling masih terbilang muda di Indonesia, tapi lini produknya sudah sering kita temui di jalanan Indonesia. Di Indonesia, Wuling telah mengenalkan varian microcar elektriknya yang dikenal dengan nama Wuling Air EV. Saat ini telah tersedia dalam 3 tipe, yaitu REV Long Range, REV Standard Range, dan yang terakhir adalah REV Light. Oke, mari kita mulai dengan membahas harga belinya. Berapa banyak sih uang yang harus Sobat Kims keluarkan untuk memiliki kendaraan listrik mikro dari Wuling ini? Pertama, kita akan membahas harga beli dan jangkauannya. Wuling REV Long Range bisa Sobat Kims miliki dengan harga Rp299,5 juta dengan jangkauan sejauh 300 km dalam sekali charge. Bisa buat pulang pergi Jakarta Bandung ya Sobat Kims? Kita coba analisa berapa kilometer jarak tempuh yang bisa dicapai per 1 juta rupiahnya. Dengan cara 300 km dibagi dengan harga beli yaitu Rp299,5 juta. Dengan begitu, setiap uang 1 juta rupiah, jangkauannya yang bisa dicapai adalah 1 km. Kalau ada diskon, bisa lebih jauh lagi ya Sobat Kims. Lalu, bagaimana dengan Wuling REV Standard Range? Dengan harga berkisar di Rp243 juta dengan jangkauan sekali charge sejauh 200 km, maka, jika kita coba hitung rasionya, didapatkan setiap 1 juta rupiah, jarak tempuh yang mampu dilalui oleh mobil ini sejauh 0,82 km. Ternyata, lebih pendek dibandingkan Wuling REV Long Range ya Sobat Kims. Untuk varian REV Light, hasilnya cukup mengejutkan. Dengan harga beli sebesar Rp206 juta dengan jangkauan 200 km dalam sekali charge, maka rasio yang didapatkan setiap 1 juta rupiah bisa menempuh 0,97 km. Hasilnya hampir menyamai Wuling REV Long Range. Pada rasio ini, Sobat Kims bisa mendapat gambaran antara jangkauan jarak tempuh berbanding biaya yang dikeluarkan saat membeli di awal. Dari ketiga tipe tersebut, yang mirip-mirip adalah tipe Long Range dan juga Light. Dua tipe ini memiliki value for money yang sama di setiap 1 juta rupiah untuk fungsi jangkauan dalam sekali charge. Kedua, kita akan membahas terkait konsumsi energi berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan oleh ketiga tipe unit kendaraan Wuling ini. Sama dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, mobil listrik juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Hanya bentuknya berbeda, yaitu berupa energi listrik yang tersimpan di dalam baterai. Dalam analisa ini, kami akan menghitung dengan cara kapasitas baterai dibagi dengan jarak tempuh. Nah, hasilnya seperti grafik yang Sobat Kims lihat ini. Dari perhitungan yang dilakukan, maka didapatkan konsumsi energi terbesar ada pada tipe Long Range, dan konsumsi energi terkecil didapatkan pada tipe Light dan juga standar. Mungkin ini ada hubungannya dengan bobot dari kendaraannya. Bobot Long Range pastinya lebih berat dibandingkan dengan tipe standar dan Light, karena Long Range memiliki kapasitas baterai yang lebih besar. Penggunaan energi per 100 km tadi kita coba konversikan dalam bentuk rupiah. Dengan harga per 1 kWh-nya adalah Rp2.475.
Ini adalah perkiraan harga saat kita melakukan pengisian di SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Nah, Sobat Kims, ini dia grafik hasil perhitungan biaya per 100 km berdasarkan spesifikasi masing-masing tipe. Dari perbandingannya, didapatkan selisih Rp619 saja, atau sekitar 3%-an. Kecil ya selisihnya. Akan tetapi, untuk perhitungan aktualnya, konsumsi listriknya bisa berubah-ubah berdasarkan kondisi jalan dan temperatur lingkungan saat itu. Ketiga, bagaimana dengan perawatannya? Karena Wuling REV adalah mobil listrik, maka untuk perawatannya akan jauh lebih simpel dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Di mobil listrik sudah banyak berkurang cairan yang digunakan. Akan tetapi, Sobat Kims tetap perlu melakukan perawatan terhadap mobil listrik secara teratur dari produsen atau bengkel yang disarankan, sehingga kinerja mobil listrik tetap optimal. Pada mobil listrik Wuling ini menggunakan tipe baterai lithium perovskite. Secara umum, memiliki kemampuan untuk bisa diisi ulang sebanyak 3.000 kali dari kondisi baterai kosong. Artinya, baterai ini bisa memiliki performa yang sama sampai dengan 8,2 tahun pemakaian. Angka ini didapatkan dengan cara 3.000 cycle dibagi dengan 365 hari, maka didapatkan angkanya sebesar 8,2 tahun. Jika kita melakukan pengisian ulang baterai setiap hari dengan kondisi baterai kosong atau mendekati habis. Nah, kita bisa memperpanjang umur baterai dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara jangan terlalu sering membiarkan baterai kendaraan kita dalam keadaan kosong. Saat ada kesempatan, isikan selalu baterai mobil kita agar tetap terisi penuh. Bagaimana Sobat Kims? Dari ketiga tipe mobil Wuling REV ini, mana yang paling tepat untuk kebutuhan Sobat Kims? Mobil mikroelektrik kedua merupakan mobil dari DFSK dengan nama Ceres Iwan, yang memiliki dua tipe, yaitu tipe L dan juga tipe B. Sama halnya dengan mobil mikroelektrik sebelumnya, kita akan mulai bahas dari harga beli dan jangkauannya. Ceres Iwan tipe L dapat Sobat Kims miliki dengan harga Rp219 juta dan mampu menempuh jarak sejauh 220 km dalam satu kali charge. Nah, kita coba analisa berapa jarak tempuh yang bisa dicapai setiap 1 juta rupiahnya. Kita hitung dengan cara jarak tempuh 220 km dibagi dengan harga beli sebesar Rp219 juta. Maka didapatkan angka 1 km untuk setiap harga 1 juta rupiahnya. Lalu, bagaimana dengan Ceres Iwan tipe B-nya? Dari informasi resmi di portal DFSK, harga beli untuk Ceres Iwan tipe B di harga Rp189 juta. Tipe B ini mampu menempuh jarak sejauh 180 km dalam satu kali charge. Kita coba analisa berapa kilometer jarak tempuh yang bisa dicapai per 1 juta rupiahnya. Nah, ternyata Sobat Kims, untuk kendaraan mikroelektrik Ceres Iwan ini, jarak terjauh yang dapat ditempuh dalam satu kali charge diraih oleh Ceres Iwan tipe L, yaitu 1 km untuk setiap 1 juta rupiah yang kita bayarkan. Yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan penggunaan energi setiap 100 km. Perhitungan ini menggunakan cara kapasitas baterai dibagi dengan jarak tempuh. Maka hasilnya akan didapatkan sebagai berikut untuk kedua tipe ini. Penggunaan energi di kedua mobil ini 11-12 atau hampir mirip. Wah, hebat ya Ceres. Kita coba konversikan ke dalam bentuk rupiah untuk setiap 100 km-nya. Dengan harga per 1 kWh-nya adalah Rp2.475. Hasilnya sebagai berikut. Nah, dari perhitungan tadi, antara kedua tipe mobil ini, hasilnya hampir sama Sobat Kims. Jadi bingung mau pilih yang mana. Terkait perawatan mobil ini, hampir sama dengan mobil listrik yang lainnya. Hanya memerlukan perawatan yang sangat minim. Yang perlu dijaga adalah sistem kelistrikan dan baterai, karena kedua mobil ini menggunakan baterai tipe lithium ion atau perovskite yang memiliki perkiraan umur bisa mencapai 8 tahun lebih. Kalau Sobat Kims merawatnya dengan baik, maka ada kemungkinan ketahanan baterai bisa lebih dari 8 tahun. Akan tetapi, jika perawatannya kurang baik, maka bisa jadi umur baterai akan menurun dengan cepat. Konsultasikan langsung dengan tim mekanik resmi dari dealer mobil ini. Oke Sobat Kims, kita sudah membahas dua mobil mikroelektrik yaitu Wuling REV dan Ceres Iwan. Secara fungsi, masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda.
Nah, berikut kami tampilkan kesimpulan untuk kedua merek mobil ini. Sangat ketat ya persaingannya. Dari hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa mobil Micro akan lebih cocok untuk perjalanan di dalam kota. Video ini merupakan opini dari kami semata berdasarkan data yang kami miliki. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk keputusan akhirnya, Sobat Kims bisa memutuskan berdasarkan kemampuan finansial dan kebutuhan masing-masing. Semoga informasi ini bisa membantu dan mari bersama-sama menjaga bumi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Baik Sobat Kims, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk pembahasan mobil listrik lainnya, bisa Sobat Kims tonton di channel Ads Techno. Jadi subscribe channel Kimtronic dan juga Ads Techno supaya gak ketinggalan video-video terbaru kami seputar teknologi dan elektronik. Like dan share juga video ini dan salam Sobat Kims.